Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Syahdur Asa. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang fakta dan kisah mistis dusun di Dieng yang lenyap dalam semalam. Sebelum menonton video lebih lanjut, jangan lupa sukai video ini, komen, berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Letusan Kawah Sileri pada Minggu 2 Juli 2017 adalah sebuah pengingat bahwa dataran tinggi Dieng terkenal dengan panoramanya yang indah, menyimpan potensi bahaya. Sejarah mencatat ancaman bencana nyata di balik kecantikan telaga warna, sunrise yang indah, bocah rambut gimbal, kelezatan carica dan kentangnya. Dieng, dataran tertinggi kedua di dunia, 2000 meter di atas permukaan laut setelah Nepal, berlokasi di sisi barat Gunung Sindoro dan Sumbing. Selain kompleks volcano, dataran tinggi itu juga merupakan kawasan candi peninggalan Hindu. Kawasan itu telah menjadi daya tersendiri setelah ditemukan pada 1814 oleh tentara Inggris kala itu. Tentara Inggris tak sengaja menemukan keruntuhan candi di tengah danau. Karena merupakan kawasan volcano, Dieng bak menyimpan bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak kapan saja. Tanah di kawasan itu labil. Secara geologi, Dieng merupakan sebuah kompleks gunung api tua yang berada di Jawa Tengah. Gunung api Dieng merupakan kompleks gunung api yang memiliki banyak kawah. Kawah-kawah itu kerap mengalami erupsi yang biasanya diikuti dengan gempa. Banyak insiden erupsi yang merenggut nyawa manusia. Peristiwa paling mengerikan terjadi pada 20 Februari tahun 1979 saat itu. Salah satu kaldera Dieng, kawah sinilah meletus melepas gas CO2. 149 orang tewas saat itu. Selain gas beracun, ada juga peristiwa horor yang terjadi di Dieng. Insiden itu disebut-sebut mengingatkan pada sejarah Pompei di masa lalu. Kala itu, pada 24 Agustus 79 Masehi, Gunung Vesuvius meletus dahsyat. Awan panas yang disemburkan hingga ketinggian 30 km akhirnya mengguyur dan mengubur sejumlah kota, termasuk Herculaneum dan Pompei. Dua kota tersebut terkubur abu tebal dan terlupakan selama hampir 1500 tahun. Keberadaannya baru terkuak pada tahun 1738 dan baru pada 1863 arkeolog Italia Giuseppe Fiorelli melakukan ekskavasi. Lewat ekskavasi terkuak puing-puing Pompei. Fiorelli kemudian menyadari bahwa abu lunak di situs Pompei adalah jejak kematian para penghuninya yang tragisnya terawetkan oleh abu. Jumlahnya ada sekitar 1150 kerangka manusia. Di Dieng, peristiwa sejenis pernah terjadi. Dusun Lagetang yang hanya berjarak 3 km dari Kawah Sileri tertimbun longsoran gunung pengamun-pengamun pada tahun 1955. Sebanyak 332 warga dan 19 penduduk dusun tetangga tewas. Tahun itu, 1955, segala peralatan masih terbatas. Jadi, sangat sulit untuk mengevakuasi penduduk yang terkubur. Dan pemerintah lokal saat itu membiarkan desa itu terkubur, ujar Alif Fauzi, Ketua Panitia Penyelenggara Dieng Festival. Hingga saat ini, penanda dari bencana itu hanyalah berupa prasasti. Dulunya, pasca kejadian longsor gunung pengamun-ngamun yang menghilangkan dusun Lagetang, pemerintah selain membangun tugu beton juga memasang prasasti terbuat dari bahan besi. Prasasti tersebut kemudian ditempelkan di dinding beton bertuliskan huruf kapital dengan ejaan lama, yaitu Tugu peringatan atas tewasnya 332 orang penduduk Dukuh Lagetang serta 19 orang tamu dari lain-lain desa sebagai akibat longsornya Gunung Pengamun-Amun
pada tanggal 16 sampai 17 April tahun 1955. Seperti halnya Pompei yang desas-desus bencana dijatuhkan karena tindak tanduk orangnya, demikian pula dengan Lagetang. Banyak warga lokal mengatakan bahwa tertimbunnya Lagetang karena penduduknya yang tidak tahu diri, diberi kesuburan tanah, tapi berperilaku tak elok. Benarkah? Berikut 2 fakta tentang Lagetang, mengutip dari berbagai sumber dan wawancara dengan penduduk lokal. Yang pertama, Dusun Naas di kaki Gunung Pengamun-amun. Menurut warga Wonosobo, kawasan yang mengapit Dieng Wahyu Bimo Soekarno, Dusun Lagetang berada di pojok, tepat di kaki Gunung Pengamun-amun. Menurut pria yang biasa dipanggil Bimo, dari sisi kontur, Dieng memiliki sisi-sisi terjal. Kebiasaan masyarakat Dieng memperburuk potensi longsor karena memanfaatkan lereng terjal untuk pertanian, kata Bimo. Berdasarkan sejarah empiris, sampai sekarang pun Dieng rawan bencana yang paling sering terjadi di daerah desa Satieng, Dieng Wetan Wonosobo, dan desa Sijeru, Dieng Kulon, Banjarnegara. Lanjut pria yang lahir dan besar di Wonosobo itu. Kisah Gunung Pengamun-amun pada tahun 1950-an itu sekitar desa Sijeru, di mana lokasinya diapit tebing-tebing, 2 gunung yang curam dan sekaligus jadi lahan pertanian, ujar Bimo. Menurut pria yang juga pecinta alam, dari segi sains, wajar jika ada desa semacam Dusun Lagetang tertimbun. Dengan lahan gembur yang subur gunung vulkanik, tanahnya masih labil, lanjutnya. Menurut pria 41 tahun, Dusun Lagetang kini dinamai Dusun Kepakisan, terkenal dengan kentangnya. Longsor di kawasan itu sudah merupakan hal lazim. Peristiwa musnahnya Dusun Lagetang telah tercatat oleh USGS pada 9 Juni 1971 dalam laporannya yang berjudul Evaluation of Initial Investigation Dieng Geothermal Area Central Java. Yang kedua, kisah mistis Gua Jiman dan kutukan. Seperti halnya gunung berapi di Nusantara, kisah-kisah legenda dan mitos tak lepas dari keberadaan gunung itu. Hal itu juga menimpa Dusun Lagetang. Konon kabarnya, dusun itu celaka akibat murka alam. Menurut cerita dari mulut ke mulut, Dusun Lagetang kaya dan subur tanahnya. Namun, penduduknya mengingkari nikmat dengan tidak menjalankan kehidupan beragama dengan baik. Sebagai bentuk hukuman atas perilaku mereka, alam pun murka. Desa itu dekat dengan Gua Jiman, yang menurut kepercayaan sebagai tempat penyimpanan pusaka sakti. Jadi ada mitos dan legenda yang membubui peristiwa alam itu, kata Ali Fauzi, ketua panitia penyelenggara Dieng Festival. Sementara Wahyu Bimo Soekarno, warga Wonosobo, mengatakan mitos yang berkembang di orang-orang desa itu adalah desa yang makmur, namun mereka tidak memiliki moral yang baik, sehingga mendapat hukuman dengan diruntuhkannya gunung. Seperti halnya warga setempat, Bimo yang juga pencinta alam itu mempercayai kearifan lokal, bahwa moral yang tidak baik itu bisa membuat hukuman. Saya juga bisa percaya sejauh itu ada sebab akibat. Tapi jelas bahwa masalah Gunung Pengamun-amun dan Dusun Lagetang dipengaruhi faktor geologis dan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan tanah, lanjut Bimo. Selain Lagetang, ada juga kisah dusun lain yang terkubur, yakni Dusun Jawera. Dusun Jawera pada tahun 1944 pernah terkubur kala kawah seleri meletus. Tapi lagi-lagi itu jauh di masa sebelum kita merdeka. Pencatatan berapa orang yang terkubur kita tidak tahu. Meski demikian, menurut catatan Center of Volcanology and Geology Disaster Management, kawah seleri pernah meletus pada 4 Desember 1944 kala itu. 117 orang tewas dan melukai 250 lainnya. Hanya sekian fakta dan kisah mistis Dusun Dieng yang lenyap
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.